rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepatok irungmu mesti tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine tandane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi kelakatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kancan karo wong wadon liya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepatok irungmu bakal tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine tandane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi kelakatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kancan karo wong wadon liya Ya, hari ini kita ada di Kalitirto Berbah Sleman. Sleman. Betul ya Ibu? Mana suaranya? Bener ya ini di Kalitirto Bener Berbah nggak? Sleman. Oke. Kalau gitu tepuk tangan dong buat kita semuanya yang di Kalitirto. Hari ini kita seneng banget ini ketemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Iya, Iya. ada bapak-bapaknya juga. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol.
kita mau dengar cerita dari ibu-ibu yang ada di sini bersama dengan narasumber yang sudah hadir karena kita ada di Sarasehan Sibakul. Bersama dengan saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Kumorojati. Ya, ini acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyambangi para pelaku UMKM di seluruh DIY. Dan hari ini ibu-ibu tadi sudah pada daftar Sibakul belum? Sudah daftar di depan? Langsung daftar Sibakul ya. Yang sudah daftar siapa? Angkat tangannya. Angkat tangan. Yang belum daftar angkat kaki. jangan nanti Bu, pergi nggak malah. boleh. Iya. Yang udah daftar siapa Bu? Tadi langsung hari ini angkat tangan. Lah tadi ngumpul-ngumpul ngapain di sini? Arisan Mas. Ada ya. Oke, udah ya. Yang sudah punya NIB. Wah, ternyata ini sudah legal kok ya usahanya Sudah ya. Semuanya. Nggak asal ya. Nanti kita cek satu-satu nanti. Iya, nah hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY menyambangi sini supaya apa? Ibu-ibu semakin tahu bahwa para pelaku UMKM ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. Betul ya. sekali. Nah, seperti apa fasilitasnya hari ini sudah ada langsung. Satu lagi nih, yang tadi bawa produk siapa aja angkat tangan. Produknya yang mana? Tunjuk. Nunjuk kita semua. Ngomong-ngomong bro, ini produk-produk yang di display itu adalah haknya MC. Oh iya loh. Iya, haknya presenter. Mulai episode ini ya. Ibu-ibu langsung kecewa. Wah gitu ya. Nah hari ini juga nanti produknya boleh difoto ini ibu-ibu. Iya. Kita kasih fasilitas untuk foto produk di sebelah sana. Nanti ada teman-teman yang akan bantuin foto produknya biar tambah cantik, nanti biar buat iklan tambah rame yang beli nanti. Di sebelah belakang ibu ada kotak putih itu, nanti tinggal minta tolong Mas aku difotoin, ini ada payeknya, ada ceripengnya, ada macam-macamnya. Kayak kira tadi foto wajah ya Mas. Bukan, nggak sedeng. 3 kali 4 ya. Nggak cukup nanti. Itu dia fasilitasnya dan Ya. kita kenalin juga narasumber kita yang ada di sini. Sebenarnya narasumbernya juga ibu-ibu sih. Narasumber kita tuh banyak mendengar nanti dari ibu-ibu Iya. apa sih yang dialami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Yang di sebelah saya ini sudah pada kenal? Oh, kalau urusan ini harus tahu. Siapa yang pernah dengar Danais? Itu Danais itu tetangga saya Mas. Oh iya toh. Namanya Danais. Ada yang ngacung tuh cuma dikit loh. Bingung Masih soalnya. ragu-ragu. Iya, ini adalah Paniradiopati Keistimewaan. Kalau bicara dana keistimewaan itu salah satu tugas beliau. Boleh dong kita beri tepuk tangan untuk Pak Aris Eko Nugroho SPMSI. Pak Aris. Kaliterto ini statusnya apa Pak? Belum punya status ini. Belum punya status. Pak Lurahnya langsung ketawa loh. Berarti sarannya apa Pak biar berstatus Pak? Ya tergantung Pak Lurah nanti mau seperti apa. Sebenarnya kalau di Kaliterto ini kan di situ kan ada lapa bantal ya. Iya. Lapa bantal itu 3 kelurahan jadi satu. Sebenarnya di tahun 2017-an seingat saya 3 kelurahan ini memang kita minta untuk kemudian menghasilkan sesuatu. Tetapi dulu kayaknya yang tantangan beratnya di Kaliterto Pak Lurah. Kaliterto yang kurang respon, tapi Tegal Tirto, Jogo Tirto itu responnya cukup bagus. Nah moga-moga sekarang responnya menjadi berbeda. Iya, karena Pak Lurah ini baru 2 tahun ini, Iya, berarti ini baru 2 nanti tahun. tinggal dicari nih sinyalnya di mana ya Pak, biar responnya cepat ya. Iya toh. Karena ini termasuk jalan keseharian saya dari Blok O gitu. Oh iya, lewat terus ya Pak. Iya, kalau Iya. dari pulang ke rumah, kalau kemudian dari Jalan Solo kelihatan macet, saya masih lewatnya Blok O terus. Karena Padahal jalan di sini juga macet Pak. sini bukan macet, tapi kredit. Oh kredit ya. Agak beda dikit ya bro ya. Oke Pak Aris matur nuwun. Iya. Nah bersama kita juga hadir Dewan dari DPRD DIY. Ini wakilnya ibu-ibu. Di sana juga ada gambarnya loh tadi sudah Oh, disambut iya. loh. Iya. Pak Nurkolis Suharman SIP MSI. Pak Nur, apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Oke. Ada pesan-pesan tersendiri loh Bapak Iki. Wes pasang banner. Oh iya. Ada pesan apa Pak? Mana? Mana? Oh, kalau saya pesannya banyak nanti Apa Pak? saja. Oh nanti Oh, ya Pak nanti. pesannya ya. Nanti Oke. dah kalau kebanyakan nanti isinya hanya Iya, hari ini nanti- bukan Sarasehan Sibakul tapi pesan-pesan Iya. Pak Nur gitu ya. Baik. Nanti kita juga bakalan minta Pak Nur untuk menyemangati ibu-ibu. Betul. Karena ibu-ibu yang ada di sini ada Pak Nur tuh enak, tinggal nanti pengen apa bilang Pak Nur. Oh, gitu. Gitu. Nanti Pak Nur bilang ke Pak Aris gitu. Jadi terus? mubeng terus nanti.
Terus kapan? Kembali lagi ke Oh, balik ke ibu-ibu lagi. Iya, kebijakannya. Iya. Dan untuk mendampingi ibu-ibu nanti mendapatkan masukan bagaimana para pelaku UMKM ini bisa naik kelas. Betul. Ya. Sudah hadir juga ini salah satu expert yang kita hadirkan, Ibu Diadi Kusumandari. Ibu Dia. Halo, Mbak Marta, Ibu. halo Mas Senang lihat Aan. wajahnya. Alhamdulillah senang banget bisa hadir di acara ini. Semoga nanti bisa sharing-sharing dengan teman-teman semua. Itu Iya. kita tunggu, Bu. Ya. Optimis, yang penting optimis. Iya. Oke. Dan tentu saja Pak Lurah Ari Hadi ini kita menjadi tamunya Pak. Tapi ya tadi udah rada penakilan ya. Nggak apa-apa. Udah keliling-keliling. Pak Lurah, kula nuwun kita boleh ada di sini Pak, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu. Iya. Oh, iya. Ini bala UMKM-nya ibu-ibu semua ini Nggih, Pak. ini UMKM Sekar Arum Bu. Sekar Kali Tirto, Arum. nggih. Forkom Forkom ya. Pak ya. Kom nggih. Oke. Kalau gitu kita boleh izin ya Pak, sapa ibu-ibu yang ada di sini ya Pak. Silakan monggo nggih. Ya, ya bro Oke. kita turun. Oke. Kita sambil mau lihat semangatnya. Ayo Yel ya. Oke, Ibu-ibu. kita mau yel-yel biar semangat ibu-ibu yang ada di sini. Semuanya sudah hafal di luar kepala. Sampai tadi kecer-kecer malah lali. Oke, kecer-kecer oke. ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Aduh. Luar biasa. Kita mau nyambangin Ibu Ketua Forkom. Ibu Ketua ayo di sini. Forkom. Bu Ningrum. Bu boleh berdiri Bu? Boleh dikasih mikrofonnya. Sini Bu, sini Bu, sini. Iya, inilah Ketua Forkomnya. Oh, Bu Ningrum. Jadi Forkomnya namanya Sekar Arum. Sekar Arum. Yang penting Kenapa ada rum. namanya Sekar Yang penting ada Arum? rumnya. Oh, karena Ningrum ya. Iya. Nama Sini Bu, Sekar- sini Bu, di tengah. Nama Sekar Arum juga dari ide dari Pak Lurah juga. Oh, Pak Jadi, Lurah. sejak awal berdirinya Forkom UMKM Kali Tirto ini tidak lepas dari Pak Lurah Ari Hadi. Oh. Ini Pak Lurah Sekar ini gara-gara banyak ibu-ibunya apa gimana Pak? Oke, kembangnya apa gimana Pak ini? Gimana? Iya. Sekar Arum. Iya, iya nggih. Oh. Iya. Singkat padat ya. Terus sekarang anggotanya Iya. berapa? Anggota ada sekitar 135 orang. 135 orang. Dari Iya. kapan ini Forkom Sekar Arum ini Bu? Forkom itu dikukuhkan bulan November tahun 2020. 2020. Ya, tapi sebelumnya kita sudah mulai itu di bulan Maret. Bulan Jadi, Maret. ya, Jadi sudah bergerak pandemi. ya. Sudah bergerak Iya. dulu sebelum dikukuhkan. Betul, saat Kalau pandemi. anggotanya sendiri itu kebanyakan apa Bu usahanya yang di Kuliner paling banyak. Kuliner. Iya. Benar-benar yang kayak di display ini mewakili. Betul, yang Berapa di persen ini display. kulinernya? Lebih dari 50%. Lebih dari 50% kuliner. Ya. Kulinernya itu bahan bakunya dari sini atau dari mana Bu? Yang dari sini apa? Yang asli sini? Asli sini ada keripik lompong. Keripik lompong. Ya, Berarti keripik lompong. sini banyak lompongnya ya? Iya, Oh, ada. Iya sama punya tetangga saya. Sama daerah lain juga. daerah lain, Oke. iya. Oh, keripik lompong itu juga jadi khas ya di sini. Iya, di Kali Oke. Tirto ini. Tapi ini ada juga beberapa yang memang kulinernya misalnya kue kering gitu. Iya. Lebih banyak apa Bu rata-rata? Kue kering memang banyak, tapi banyak. jajan pasar juga banyak sekali. Ya, karena hampir setiap anggota itu kan punya keahlian kuliner yang tidak cuma satu ya. Jadi Lebih dari satu. Betul. Oh, kalau gitu Iya. kita coba cek ya ibu-ibu yang Boleh. kuliner Double-double kue kering mana? Siapa angkat tangan? Wow. Jajan pasar. Ini Kok ngomong-ngomong jajan kalau pasar ya? bikin makanan, bikin produk itu jualnya kemana Bu? Jualnya kemana? Titip. Ibu Oh, titip titip warung. ini, ibu titip ini, jebol mubeng ya. Terus Jadi yang- titip-titipan Lagi. maksudnya. Kamu titip aku titip gitu ya. terus yang beli siapa yang beli? Kalau temennya sangat beli temennya jujur ya. sendiri ya. Yang beli temennya sendiri. Ngomong-ngomong begitu jadi Forkom apa Bu bedanya? Apa manfaatnya Manfaat. ada Forkom? Kalau sebelum ada Forkom dengan ada Forkom apa bedanya? Oke, sejarah Forkom berdiri dulu ya. Jadi saat itu kan pandemi, jadi hampir semua kegiatan itu berhenti karena tidak ada aktivitas di sekolah gitu kan. Jadi banyak sekali yang tergantung dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Salah satunya jajanan-jajanan itu kan aktivitas juga di sana. Nah, karena banyak yang berhenti, akhirnya
kegiatan ekonomi teman-teman itu juga seperti stuck, berhenti gitu. Kemudian kita bikin Forkom waktu itu karena dari Kapanewon sudah diinstruksikan untuk membuat Forkom di tingkat kelurahan. Kemudian saya matur kepada Pak Lurah untuk Forkom Kaliterto ini dibentuk, dan waktu itu Pak Lurah mengizinkan dan kita sudah berjalan sekitar 7-8 bulan, kemudian dikukuhkan oleh Pak Lurah. Nah, sebelumnya teman-teman itu masing-masing ya, jualannya masing-masing, saingan kayak gitu. Cuma setelah sekarang kita terbentuk Forkom, walaupun punya produk sama, kita tetap jualnya barengan, itu nggak masalah. Beneran Bu? Wingi alah enak nggonku, apik nggonku no ya. Sekarang enggak? Beneran? Ikhlas? Oh ikhlas. Okay. Ada yang punya produk telur asin, mungkin di sini ada 2 orang juga, yang di sebelah Produknya sana siapa, dan Bu? sebelah sini. Oh ya. Sama Dan- produknya, sama-sama larisnya Betul, juga. iya. Oke. Enak punya siapa? Semua punya enak. siapa? Oh. Semua enak. Sama asinnya. Sama asinnya. Kemudian jamu seperti kunir asem, beras kencur, kita lihat di display juga ada. Ada beberapa Ada ya. beberapa. Nah, itu juga ada yang bisa bikin jamu di sebelah sana, sebelah sini juga ada. Jadi Oke. Itu ada kita pembinaan bareng-bareng. nggak? Misalnya kok sakjane yang itu tuh kurang enak, tapi yang ini tuh lebih enak gitu. Ada proses itu nggak? Oh, tidak ada. Jadi tetap masing-masing aja mempunyai gitu. ciri khas. Karena dari proses pembuatannya kan berbeda walaupun produknya sama. Karena manut simbahe dewi-dewi Oh, gitu iya. loh. Jadi simbahe kono kan Resep keluarga warisan ya. kalau itu Bu, itu kan sudah ada packagingnya, sudah ada wadahnya, sudah ada labelnya, itu siapa yang ngajarin Bu? Sebagian memang sudah ada. Kemarin sebagian ikut pelatihan yang dari Kapanewon, tapi persentasenya kecil. Oh, Karena oke. kalau dari Kapanewon mengadakan kegiatan, dari kelurahan itu cuma perwakilan paling cuma 5 orang, 3 orang gitu. Jadi belum semuanya berpackaging yang benar. Oke. Kalau gitu gini pertanyaannya. Ya. Sebenarnya apa yang masih dibutuhkan untuk teman-teman di Forkom, anggota Forkom, untuk meningkatkan kapasitas usahanya, meningkatkan Penjualannya. mungkin penjualannya, mungkin kualitas produknya, apa Apa? yang dibutuhkan? Butuhnya itu apa? Yang pertama jelas edukasi ya, edukasi dulu. Edukasi, jadi bagaimana, pelatihan-pelatihan. ya, bagaimana produk itu bisa laku di pasar, tidak hanya sekedar packaging kan, tapi Ya. juga memasarkannya bagaimana. Karena saya lihat teman-teman ini potensinya luar biasa, produknya juga bagus-bagus. Cuma mungkin karena pemasarannya yang kurang, dan itu faktornya bisa banyak. Nah, salah satunya mungkin packaging juga, kemudian perizinan juga belum semuanya punya. Jadi mungkin di situ yang dibutuhkan. Cocok ya Bu. Luar ya. biasa, baru di Kaliterto ini ya, nggak ada yang minta modal loh. Biasanya butuhnya apa? Modal. Kalau ini edukasi, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Kaliterto. Luar biasa. Walaupun sakjane ho bro. Ngono ya. Tapi Ya, kan Bu. yang keluar, Ya, yang keluar iya. kan edukasi. Loh, iya, aku bener. pengen dilatih, aku pengen digitu ya. Modal nyatanya modal sudah tanpa edukasi nanti cuma habis aja. Nah, betul tepuk tangan buat Bu sekali. Ketua. Pinter banget loh ini. Modal tak nanti kalau nggak ada pengetahuan buat apa? Betul. Cuman habis doang ya. Jadi handphone, jadi motor. Ayo. Iya, biasanya seperti itu. Oke, baik. Bu Ningrum, saya mau tanya yang punya produk unggulan tadi, Lompong. siapa? Oh iya, Bu Retno ya. Pak Bu Retno. Upi. Bu Retno Ya, sini Bu, ini Bu silakan Retno gabung nih. sini Bu. Sini, Gabung Bu, sini sini. aja. Oke. Bu Retno ini ceritanya kenapa ada lompong dibikin keripik itu kenapa? Apa Kurang tidak kerjaan gatelan gimana? apa nanti? Kurang kerjaan. Ya kemarin tuh kan waktu itu ada di sini ada lomba inovatif dan kreatif ya. Saya bingung mau cari apa ya. Kalau keripik-keripik yang lainnya sudah terong, sudah ini dan sudah. Nah terus saya itu bonggol pisang aja bisa. Kenapa lompong yang bisa di sayur aja kok enggak bisa? Saya coba. Lah saya coba tinggal 3 hari sama Mbak Ningrum ini. Nah, terus saya cari-cari di mana-mana. Rupa dapat satu pohon aja kecil. Terus saya coba, loh kok bisa, loh kok enak ya. Terus saya datang ke tempatnya Mbak Ningrum ini masuk enggak? Masuk Bu, masuk gitu lah. Terus saya jadi semangat. Terus cari lompong lah, aku cari lompong di mana ya? Saya bilang, udah di pasar. Nah, kalau di pasar itu yang saya khawatirkan kalau layu itu enggak bisa dipasang. Kalau jadi harus benar-benar baru. Misalnya sekarang petik harus langsung dipasang.
Oh, maksudnya udah langsung layu- proses ya, Iya, nggak boleh. nanti kalau layu nggak boleh nanti layu. dibasahnya susah. Lah kalau nandur lompong itu bisa nggak toh? Lah bisa lah, terus sekarang saya udah mulai nanam nandur. sendiri. Oh, udah mulai Udah mulai nandur. nanam, iya. Berapa ratus hektar? Jangan pertanyaan jangan gitu. Apa? Itu kebayang nggak dia kalau kita visualisasikan waktu ada itu begitu apa ya? Lompong. Lenggole ya. Ada lompong. Iya, ada lompong akhirnya ya. Oke, Bu, setelah jadi produk itu dapat apa kemarin? Dapat penghargaan nggak? Belum. Belum dapat. Mungkin Oke. mungkin besok dapat. Oh, Ya belum udah. dapat. Sebentar lagi dapat. Lompongnya udah dibikin, udah enak. Terus dijual. Ada yang beli nggak? Alhamdulillah. Nah, itu pertanyaan ada yang beli nggak? Ada. Oh, Yang beli siapa? Bu Ningrum. Teman-teman ya. Ini ya Teman-teman alhamdulillah sendiri. dari teman terus punya saudara di Makassar, ada dua Dikirim di- keluar. Oh iya. Ya itu terus minta dikirimin. Kok pada penasaran Ngirimnya gitu loh. pakai apa kalau ke Makassar kayak gitu? Ya nggak tahu, Paket. yang pesen pengen di paket. Wah, oke. iya, Sampai iya. Jakarta, Cikarang. Tak kasih tahu, Iya. sudah pernah tahu kalau si bakul itu punya free ongkir. Belum. Ongkos Nah, kirim. saya Gratis tahu pas ongkir. waktu Jangan mundur-mundur, ini masih kepake ini. Oh iya. Waktu ngirim di Cikarang atau di Solo itu saya ngirim di kantor pos ada tulisan ongkir Gratis. gratis itu loh. Saya terus tanya sama itu pegawainya. Terus? Mas itu yang gratis ya? Iya, tapi kan ada syaratnya. Saya belum masuk ke si bakul. Nah, hari ini ada pencerahan buat Bu Retno. Kita akan bahas lagi nanti ya. Setelah ini sudah daftar si bakul tadi? Belum. Ah, masih nahan diri loh ya, wis ngerti si bakul yang Antri kemarin ada tadi free ya. ongkir. Setelah ini ya Bu. Ya, Oke. insya Allah. Setelah ini juga kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Bu Retno, tadi Bu Ningrum. Kita akan bahas bersama dengan ekspornya kita. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Boleh tepuk tangan dulu buat ibu-ibu sendiri dong, yang luar biasa. Luar biasa. Tangannya tuh prigel semuanya Betul loh. sekali. Pokoknya ibu-ibu itu bisa diandalkan semua yang ada di sini. Ini ngomong-ngomong bapaknya pada kemana Bu? Kerja. Terus ibunya nggak kerja ya? Kerja ini Mas. Kerja. Ini kerja. Oh, ini Nanti kerja. pulang dapat uang. Dapat snack ya paling nggak? Kalau puasa enggak, jadi nanti dapat amplop ya. Oh. Iya, kalau ini tadi sudah ibu-ibu langsung cerita. Kita coba tanya Pak Lurah ya. Pak Lurah, ini sebenarnya Pak Lurah sudah menyetujui ada Forkom. Ini punya rencana ke depan apa untuk para pelaku UMKM Kok di disetujui? Kalitirto, Pak? Oh ya. Terima kasih untuk kami selaku lurah memang mendorong untuk kegiatan UMKM di Kaliuran Kalito ini karena potensi yang ada di Kaliuran ini sangat banyak, termasuk nanti lompong salah satunya nggih. Itu memang di kelurahan banyak sekali karena di sini di pinggir Kali Opak juga banyak tanaman lompong nggih. Kemudian untuk ke depan memang kami sudah menyediakan pasar sebelumnya
di pasar Merbah, pasar Kliwon, itu memang kami sudah sering mengadakan event di sana untuk UMKM. Jadi setiap Minggu Kliwon kita ada event senam dan gelar UMKM di Kalitirto, dan juga di Ramadan ini juga menggelar pasar Ramadan di depan Panti Dewi sebelah barat Polsek Merbah ini Ji, untuk menggelar UMKM ke depan. Kita ingin UMKM bisa mengangkat perekonomian terutama di Kelurahan Kalitirto Ji. Itu Pak, kalau Minggu Kliwon itu kan yang tahu orang-orang sini aja Pak. Gimana caranya kalau ya, orang-orang di luar Kalitirto ini bisa tahu Pak? Biar tahu. Yang kalau nggak punya kalender pakai Pon Wage Kliwon nggak punya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah Bagaimana kelurahan untuk bisa promosi ya, promosi tadi ada Minggu Kliwon, ada basar apa gitu. Oh, Ji, untuk kelurahan memang kita sering mendorong untuk ikut event, termasuk ada anggota kami juga ikut di Sleman Ji, Sleman Square itu juga sering ikut gelar di sana. Kemudian untuk yang lain memang kita untuk event-event di tingkat Kapanewon juga kita sering ikut untuk UMKM, Forkom UMKM sekarang ini kita ikutkan Ji. Oh, berarti yang penting ikut-ikut gitu ya. Yang jelas untuk kami selaku lurah sangat mendorong untuk kegiatan yang ada di UMKM Kalitirto ini Ji. Oke. Kalau sering diadakannya basar, event-event gitu, gimana Pak? Pengaruh kesejahteraan masyarakatnya itu juga terlihat signifikan atau gimana Pak? Ada dampaknya nggak Pak? Event basar memang belum sepenuhnya bisa mengangkat UMKM Ji, karena hanya 1 bulan 18 sekali kita mengadakan, tapi untuk Basar Ramadan memang sedikit banyak ada peningkatan di penjualan walaupun belum juga terlalu tinggi, cuma kita baru nanti terobosan ke depan kita mungkin mengadakan semacam sunmor di wilayah kami di Kelurahan Kalitirto. Sunmor. Kalau berarti tadi mau dijadwalkan rutin juga. Iya. Kalau Minggu Kliwon kan sebulan sekali. Selapan gitu Pak. 18 35 dino. Oh. Kalau Minggu Kliwon 35 dino, kalau Sunmor kan minggu. Hari Minggu ya, Sunday morning soalnya ya. Oke. Nah, karena ada Bu Dia di sini Bu, ini dengan melihat tadi sebenarnya ibu-ibu potensial, salah satunya juga punya keripik lompong. Ya. Nah, bagaimana pengamatan Bu Dia atau sarannya, karena ini kan biasanya salah satu yang dihadapi adalah memasarkan produknya. Betul ya ibu-ibu ya? Memasarkan produk ini masalah apa enggak? Oh, masalah banget. Masalah besar ini Bu. Masalah besar. Silakan Ibu Dia. Sarannya Bu Dia. Oke, jadi ketika kita teman-teman mau memulai usaha ya, maka saat kita udah punya produk, hal pertama yang harus kita lakukan itu kita cari tahu dulu atau kita tentukan dulu target pasar kita. Misal lompong. Nah ini pertama target pasarnya itu untuk cowok atau cewek atau untuk semua. Nah, itu biasanya jawabannya semua Bu. Oke. Habis itu kita tentukan lagi untuk usia berapa. Targetnya untuk usia berapa. Kemudian target yang ketiga adalah target ekonominya. Ini mau disasar untuk ekonomi ke bawah atau ekonomi menengah ke atas. Kenapa harus begitu? Karena ini ngaruh ke nanti kemasan. Contoh, kalau kita nyasarnya ini untuk anak muda, tentu untuk kemasan kita pilih packing dan kemasannya yang orientasinya ke anak muda, entah itu pemilihan warnanya ataupun gambarnya. Begitupun ketika kita membranding ini di medsos kita, maka kita harus pastikan juga bahwa copywritingnya itu tepat sasaran. Tentunya berbeda ketika kita mau jual ini ke anak muda dengan jual kepada yang usianya lebih sepuh. Itu kan bahasanya beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal harga. Harga ini kan menentukan ini sasarannya mau menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, sehubungan dengan harga ini juga akan menentukan copywritingnya. Bahasa promonya seperti apa? Bahasa iklannya seperti apa? Tentunya berbeda ketika kita ngiklan untuk anak muda dengan yang senior, untuk kalangan menengah ke bawah dengan yang menengah ke atas. Karena dari cara pemilihan kemasan, pemilihan warna,
pemilihan copywriting itu sudah jelas berbeda. Jadi yang pertama untuk pemasaran itu ditentukan dulu targetnya untuk siapa. Produk kita ini targetnya untuk siapa sih? Seperti jamu ini kan ada beberapa kemasan. Nah ini kan harus ditentukan. Ini jamunya saya mau masuknya ke menengah ke bawah. Oh berarti kemasannya harus begini. Kalau menengah ke atas harus begini. Nggak mungkin kan sama. Untuk kemasan produk itu untuk menengah ke bawah dan menengah ke atas tuh pasti ada bedanya. Sebagai contoh untuk dari segi warna. Untuk produk-produk dengan harga tinggi itu jarang sekali yang pakai warna kuning atau merah. Untuk produk harga tinggi itu biasanya lebih banyak menggunakan warna hitam. Nah, kalau kita tidak tahu tentang hal ini, tentang kemasan, tentang gimana copywriting, tentu itu akan menjadi satu problem ketika kita beriklan, itu nggak akan maksimal. Jadi untuk itu penting banget teman-teman yang Forkom, terutama pelaku usaha pemula ini mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar seperti ini tentang bagaimana kemasan, bagaimana pemilihan warna kemasan yang tepat untuk produk mereka, sasarannya bagaimana, ini perlu diadakan BIMTEK atau pelatihan. Dan itu tentunya nanti bisa diajukan oleh teman-teman kepada pihak-pihak terkait. Iya, sudah ada yang terkait di sini ya. Iya, sudah kita datangkan dikaitin langsung. ya. Bu Dia, ngomong-ngomong kalau dilihat produknya, ini kira-kira segmennya kemana kalau menurut pengamatan Ibu dari sisi kemasan tadi kayak yang disampaikan Ibu? Ini kalau Saya ini mau untuk cross-check menengah nih. ke bawah ya. Untuk menengah ke bawah Menengah ya. ke bawah. Jadi untuk pemilihan warna ini lebih cenderung ke warna kuning, merah, sama hijau. Jangan pakai warna hitam. Kalau usia kira-kira usia berapa yang mau disasar Bu? Ini untuk usianya sampai orang-orang usia Ya, 45, iso mamah lah. 50 masih bisa masuk. Yang penting sih tedas. Kayaknya kalau Mbak Marta sama Mas Aat masih masuk ini. Nah, kan kita harus Jadi tahu. ini mulai dari anak muda Iya. sampai usia 50 masih masuk banget. Jadi harus dipastikan nanti bahasa promonya juga yang bisa merangkul dari anak muda sampai usia 50-an. Karena ini masuk semua. Iya. Kemudian untuk rasanya juga kalau udah 50 tahun ke atas kan nggak mungkin ya kita menyarankan karena ini banyak mengandung kayak garam, Sodium gitu ya. kan kurang sehat. Sodium nitrat. Jadi saya rekomen ini untuk target marketingnya untuk 50 tahun sampai ke 12 tahun. Oke, saya mau cross check sama yang punya produk. Boleh. Bu Retno, ini memang mau kemana Bu? Jualnya. Rencananya, jualnya, segmennya, siapa Yang yang harus beli. beli? Oh, jadi belum punya tujuan ya kemarin ya? Mau dijual kemananya tuh sebenarnya? Belum punya rencana, ini aku mau sasar kemana gitu ya? Belum, soalnya ini ya maaf kalau yang Lombok itu banyak kendala, maksudnya ada yang bilang gatel dan ini dan itulah, saya terus jadi kadang-kadang lokro gitu ya. Cuman teman-teman Tapi gatel enggak sih? Enggak. Saya masih yang gatel. Oh iya, nanti boleh mencoba. Kegatelan ya. Nah, Mbak Marta, ini masukan ya buat teman-teman terutama yang baru memulai usaha. Kan ini masih sistemnya jual ke teman terdekat, kemudian ke kerabat terdekat, orang sekampung, sekelurahan. Kalau setelah pada beli, kalau yang berkenan dimintain testimoni. Testimoni ini kan bisa untuk ajang kita menguatkan branding kita di medsos. Sekali-sekali di-share testimoni dari teman-teman yang udah beli ini ke medsos kita, baik di WA status, kemudian di WA group dan juga di IG. Termasuk yang sekarang baru boom itu TikTok ya. Teman-teman harus mulai belajar juga untuk TikTok karena saat ini pemasaran paling bagus itu di TikTok. Itu udah diakui oleh semua orang. Jadi kalau mau jualan, mau nggak mau harus terus update ilmu, terutama ilmu pemasaran. Ilmu digital marketing. Itu Begitu, jangan Mbak ilmu Marta. hitam apalagi iya. penggandaan uang bro. Enggak, sebentar ini saya pendapat pribadi ya. Ini tuh saya kalau lihat ini nggak tahu saya yang salah atau gimana. Saya tuh malah kayak wedang uwoh itu loh. Yang kalau dijejer tak kira wedang uwoh soalnya ternyata Kayak nganu toh kayak ini apa? Iya, mungkin ben bisa daun salam dibedakan. gitu ya, ada tumpukan daun salam gitu ya. yang apa yang di bedang uwoh gitu ya. Iya.
jahe gitu. Mungkin bisa dibedakan kemasannya, nanti takutnya dikira wedang gitu loh. Terus digawe wedang kan malah angel loh. Tapi ibu-ibu, ngomong-ngomong sebenarnya ibu-ibu siapa yang waktu bikin produk itu sudah punya tujuan, Sudah punya aku bayangan. pengen jualan itu ke siapa, pasarku itu siapa, siapa yang dari awal sudah begitu? Walaupun nggak sengaja mikir nggak apa-apa. Ada apa, Ibu? Ibu produknya apa? Coba mic-nya. Oh, ayam Kentucky. Siapa Bu Yang ini? mau disasar? Iya. Oh, yang di depan iya. ini. Siapa Bu yang mau coba disasar? diceritakan. Untuk anak-anak sama sampai orang tua bisa. Oh ya. Berarti semua orang kalau itu anak-anak sampai orang tua. Siapa misalnya kalau ibu kenapa milih warna merah? Kenapa milih ayam goreng ini? Karena waktu itu anak saya kan suka banget dengan ayam Kentucky tuh Bu. Setiap makan di outlet itu dia selalu habis. Terus Oh, saya iya. mikir sama suami, pengen punya usaha kayak gini gitu. Apik iki apik. Terinspirasi Bangane jajan dari- terus gawe dhewe. Terus Nah, bisa iso. dijual lagi ya. Bu, Iya. kalau begitu gimana kalau ibu nyasarnya langsung anak-anak? Karena kan yang kemarin dari anak-anak, misalnya Iya. gitu. Iya, yang Oke. untuk yang produk yang original sasarannya anak-anak remaja gitu. Kalau untuk yang dewasa kita ada versi Geprek. yang digeprek. Iya. Oh ya. Oh. Tapi sama kemasannya. Sama. Oh ya. Iya. Oke, baiklah. Ini 1 poin ya Bu, baru pemasaran. Ini pokoknya panjang ini ya Betul SKS-nya ya. Oke, kalau kita sekarang bicara ke dalam hal ini Pak Aris ini kan sebenarnya ada potensi yang ada di sini, lava bantal. Melihat ibu-ibu potensinya seperti ini kalau dikolaborasikan, disinergikan, ada benang merahnya, ada saran apa Pak? Potensinya yang seperti ini tuh sebenarnya bisa diolah seperti apa? Jadi kalau kami yang pertama dilengkapi dulu. Jadi ini kan belum, mohon maaf ya Bu, PRT-nya kan belum ada juga toh. Jadi belum ada yang kaitan dengan PRT, Legalitas, kemudian legalitas itu yang harus perizinan, kemudian ya. dilengkapi. Kalau memang mau dijual lebih luas. Tapi kalau dijual di tetangga atau sekitarnya ya asal kemudian kita sudah siap, tetangga mau ya nggak masalah gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang hampir semua produk ini mesti ada tempat pemasarannya di mana, itu menjadi bagian. Kenapa saya sampaikan? Karena tadi saya sempat saya sempat tanya, ini kalau mau beli di mana? Bu Retno. Nah kalau Bu Retno pas produksi, tapi kalau di suatu tempat yang lain tanpa ketemu Bu Retno kita bisa beli produk itu. Ini pun juga menjadi bagian. Nah kalau lihat lava bantal ini ya, lava bantal ini memang dikonsepkan dulu dengan bantuan hibah kunjungan gubernur nih Pak Nurkolis. Jadi dulu dikonsepkan di sana ada tempat wisata. Kemudian harapan kita juga ada produk, walaupun kemudian kalau yang di Tegal Tirto di embungnya dulu ada BPBP-an di sana. Saya nggak tahu masih ada BPBP-annya sudah mentas dari renangnya atau masih renang tetap di halus, saya nggak tahu. Kedinginan, Karena Pak. cukup lama. Jadi kita kalau nggak keliru 2017-an kita mulai beberapa tahun sebelum saya pindah dari keuangan. Karena dulu yang alokasikan antara Dinas Pariwisata dengan kita yang di keuangan. Nah tentu saja semua kaitan produk ini, mau tadi disampaikan sangat berat ya kalau disampaikan Bu Diah tadi harus punya jangka panjang dulu. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang belum menggali ke sana. Yang paling penting bisa memproduksi dulu, kemudian bisa menjual walaupun ke sekitar. Tapi kalau kemudian sudah jelas itu menjadi bagian yang penjenengan sasar, memang harus kemudian dilengkapi semuanya. Sehingga kalaupun Bapak Ibu kemarin saya nggak yakin juga kalau kemarin ikut di Ramadan Fest yang ada di Bandara Adi Sucipto. Saya nggak yakin apakah ada dari Forkom ini yang ikut. Ada? Ada enggak Ada. yang ikut? Kemarin Gimana? Ramadan Fest di lapangan Ada. parkir. Deket loh ya. Ya. Enggak yang kemarin, Awal bulan. Belum toh. Padahal dekat dari sini ternyata Bapak Ibu nggak ikut gitu loh. Nah inilah salah satu cerita yang harus kami sampaikan bahwa kesempatannya memang kadang-kadang memang ada tempat showroom tertentu yang kemudian bisa untuk kemudian memasarkan, tetapi ada juga cara pameran yang kemudian untuk memasarkan, dan itu cukup kemudian Bapak Ibu ya paling enggak menginformasikan hasil-hasil Bapak Ibu itu pada dinas teknis terkait. Dalam hal ini salah satunya adalah dinas koperasi. Maka
kenapa kemudian kita ambil Sibakul sebagai salah satu cara untuk kemudian mengenalkan produk Bapak Ibu. Termasuk di sini pun juga fotonya pun juga kita tahun ini ada fotonya khusus. Nah, harapan kita produk ini semakin dikenal. Tetapi memang ada kendala kalau memang belum dilengkapi persyaratan yang memang harus ada. Nah, ini monggo sarang-sarang saja. Dan kami juga perlu cerita, menika Mbak Marta, Mas Taat, dan Nyun Sewu Pak Nurkolis. Dulu waktu pandemi awal itu kan banyak yang kemudian mengatakan, ini kebetulan saya kenalkan diri Bapak Ibu, saya ini dari Panitia Keistimewaan dan khusus ngurusi dana keistimewaan di Yogyakarta. Nah, ketika kemudian kami itu dituntut untuk kemudian ikut menyelesaikan berkaitan dengan UMKM yang kolab dan sebagainya, kita pengen bantu, tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena forkomnya nggak ada. Forkomnya itu nggak jelas. Ada yang enggak, dan sebagainya. Itulah kemudian kami kesulitan. Maka ketika itu saya dengan buka Diskoperasi berkesimpulan, udahlah Mbak, kita cari dengan cara berbeda. Padahal dulu ada rencana kita, karena ada pandemi itu kita mau menyalurkan angka tertentu. Akhirnya kita nggak bisa melakukan itu. Dengan cara berbeda akhirnya kita melakukan, salah satunya dengan Sibakul, kemudian juga ada ongkir gratis, itu salah satunya. Tapi sebelum ke sana kita pengennya itu dulu juga sama, karena banyak aktivitas itu yang sudah Bapak Ibu mungkin rasakan. TNI Polri dengan mudahnya membantu Bapak Ibu, enggak masalah. Tapi kalau kami masalah, data double aja kalau kami masalah. Itulah yang kemudian menjadi bagian. Jadi sangat saya gembira ini di sini ternyata ada forkomnya Pak Lurah. Saya kira tinggal kemudian pengembangannya kemawon. Potensinya apa, dikembangkan seperti apa. Cuman tadi kan sempat diceritakan lompong, kemudian TikTok. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu harus lebih kemayu lagi kalau TikTokan itu. Nah, tapi jangan kemudian diambil-ambil berbeda. Ini makanan saya bagus untuk kesehatan, tapi gatel lah, akhirnya nggak jadi beli. Tadi kan sempat ngendiko, saya nggak gatel, tapi katanya gatel lah, itu nanti ibu nggak sadar, tapi gatel lah, tapi gatel itu turun semua Bu harganya, atau mungkin nggak ada yang beli. Nah, ini menjadi bagian peluang saya kira, kalau memang di sini, apalagi itu tadi ya, lompong ini saya Nyun Sewu, saya walaupun tidak semua Sibakul saya datang, tapi yang khusus lompong ini kan baru di tempat ini. Dan kalau di kami itu khususnya di sebelum saya di Panitia saya di Dinas Kebudayaan, itu di sana selain Bu Diah itu kaitan dengan haki, itu juga ada BPTB namanya, Warisan Budaya Tak Benda. Gudeg Manggar itu warisan budaya tak bendanya milik Yogyakarta. Kipo, bakpia dan sebagainya, sehingga memungkinkan juga ya, kalau memang ini menjadi bagian pilihan. Tapi dengan catatan tidak diambil-ambil kalau makan ini gatel Bu. Nah, kalau itu nanti nggak jadi lagi. Ya saya kira mending Mbak. Oke. Tapi Pak Aris sekarang ini kan modelnya kan yang viral itu adalah makanan yang sensasional itu ya. Betul. Misalnya makanan gini, wah pedasnya sampai kayak setan gitu ya, iblis gitu. Kalau ini kan nanti bisa makan dengan sensasi gatal. Kalau enggak makan itu walang. Kan ungkrung, biduren, tapi laku. Iya, makanya kita angkat kegatelannya ini mungkin malah jadi nilai loh ya. Itu kreativitas, nanti bisa dikelola di storytellingnya. Iya. Mungkin dibalik itu semuanya sebenarnya ada manfaat dari lompong yang perlu diolah nutrisinya. Betul. Apa mungkin ya kan? Oke, ini baru ide awal ya, tambah seru dari Pak Aris. Setelah ini kita akan bahas Pak Nur apa nih komentarnya. Tetap di Sarasehan Sibakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Kakak duit apa aja toh? Linguse
dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang tanggamu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ada Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Oke, boleh tepuk tangannya. Jadi maunya kita ini ibu-ibu setiap kita nyambangin di Sarasen Si Bakul itu ibu-ibu tuh tambah pinter. Betul. Gak cuma dengerin tapi nanti bawa pulang itu satu dapat perizinannya. Tadi Pak Aris menyampaikan izinnya Dilengkapi. semua dilengkapi. Nah sudah difasilitasi langsung kita datangkan ya untuk langsung kalau dulu yang pertama kali ya kita tuh hanya menyarankan buka sosmednya begitu ya Pak Aris ya. Berarti ibu-ibu yang harus ke kantor atau buka sosmednya sendiri. Ini sudah langsung didatengin hari ini juga langsung daftar. Dikepenake pokoknya. Betul. Ditambah bisa foto produk. Nah setiap tahun kita menambah terus fasilitasnya. Jadi ibu-ibu harus makin semangat ya. Ibu-ibu ya. Oke, Pak Nurkolis kan sudah melihat ibu-ibu seperti ini. Kemudian tadi saran-saran Pak Lurah juga menyampaikan, Bu Dia sudah menyampaikan sarannya, Pak Aris juga. Ini bisa seperti ini loh sebenarnya kalau ada lava bantal dan seterusnya. Pak Nur, apa komentarnya atau pendapatnya untuk bagaimana mensupport ibu-ibu ini makin semangat, Pak? Terima kasih Mbak Marta. Jadi kalau kita bicara UMKM, sekarang UMKM ini kan menjadi soko guru perekonomian Yogyakarta. Iya betul. Kalau dulu kan koperasi ya soko guru, Pak. Tapi sekarang itu UMKM merupakan suatu penopang utama perekonomian Yogyakarta. Jadi sudah sepantasnya pemerintah DIY lebih memperhatikan itu. Dan saya sudah terima kasih dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pak Aris yang mensupport banyak terkait dengan program-program yang mendukung teman-teman UMKM bisa naik kelas, bisa naik kelas. Nah, berkaitan dengan untuk kita bisa naik kelas, tadi sudah disampaikan, Pak Aris menyampaikan tentang regulasi perizinannya, Bu Dia menyampaikan tentang bagaimana proses pemasarannya. Pak Ari sudah menyampaikan dukungan supportnya untuk pengembangan. Nah, ini bisa dikolaborasi. Jadi memang kita harus gotong royong bersama-sama menangani menangani lah UMKM ini. Karena apa, Mbak? Di semua OPD itu punya program tentang pengembangan UMKM. Semua OPD di Yogyakarta. Dan memang UMKM ini menjadi tadi sebagai dasar bagi pengembangan perekonomian Yogyakarta. Karena dengan UMKM yang tangguh, perekonomian Yogyakarta ternyata juga bisa tidak goyah untuk bisa mengembang lebih jauh. Jadi saya berharap untuk teman-teman UMKM ini yang pertama ya tadi disampaikan oleh Pak Aris bahwasanya untuk bisa kita berjualan atau lebih besar kita menjual adalah tolong syarat-syarat legalitasnya dipenuhi. Misalnya tadi belum punya PIRT kan itu harus dicari, enggak susah untuk PIRT. Kemudian NIB-nya sudah ada belum? Kemudian sudah difasilitasi dengan Si Bakul. Ya.
persyaratan legalitas ini tolong dipenuhi. Yang kemudian bagaimana dengan pemasaran? Pemasaran tadi si bakul ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah Yogyakarta ini bisa membantu pemasaran bagi teman-teman UMKM. Ya, tentang teknis-teknis pemasaran banyak sekali. Tadi Bu Diah sudah menyampaikan. Kalau zaman sekarang ya melalui medsos ini menjadi suatu media yang sangat bagus untuk kita bersosialisasi memasarkan dagangan-dagangan kita. Ya, nggak usah malu untuk bikin TikTok gitu ya Mbak. Atau mungkin kalau ibu-ibu yang sudah sepuh ora iso gaya seperti tadi disampaikan Pak Aris ya putrane apa sapa cari model kan gitu. Ya, untuk TikTokan, untuk apa kita upload di semua medsos ya. Karena sekarang itu jualan tidak perlu punya toko. Ya. Jualan tidak perlu harus menyiapkan produk yang banyak gitu. Kan bisa sistem-sistem pemesanan dan sebagainya itu kan sekarang udah model. Ya, jadi hal-hal semacam ini seperti tadi sampaikan Ibu Ketua Forkom, sepenting edukasi. Kita bareng-bareng meningkatkan kualitas kita untuk bisa naik kelas. Ya, naik mikro ya bisa jadi kecil bisa jadi menengah kan gitu. Itu bisa naik kelasnya di situ. Sehingga kita bareng-bareng kita di DPRD maupun di pemerintah DIY melalui Pak Aris, Dana Keistimewaan, melalui program-program yang ada di OPD selalu mensupport. Ya, mensupport untuk tadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman UMKM. Butuh apa sekarang? Butuh pemasaran, butuh kemasan. Kita ada namanya Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Punyanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu punya piye carane gawe kemasan sing apik. Itu. Kita bisa diskusi di sana. Tempatnya dekat, itu cuma di Meguwo itu di belakang Samsat. Nah, di sana itu punyanya dinas, punyanya Balai Pengembangan Teknologi. Jenengan pengen gawe kemasan seperti apa, di sana bisa konsultasi, bisa dibikinkan. Oke, sana misalnya tadi berkaitan dengan kemasan. Kok masalah tadi teori-teori untuk bentuk dan juga warna itu tadi sudah disampaikan Bu Diah. Nanti bisa kita lanjutkan Sarasehan ini dengan lanjutan kita ada pertemuan berikutnya untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita berkaitan dengan pengembangan UMKM. Ya, makanya ini kita pemerintah provinsi selalu siap untuk mensupport. Ya, nanti kalau ada sesuatu ya nanti bisa saya sebagai wakil jenengan, saya bisa komunikasi dengan Pak Aris, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan dinas yang lain, misalnya berkaitan dengan pertanian, Dinas Pertanian mungkin ada pembinaan UMKM kan itu. Nah, banyak sekali. Jadi nggak usah berkecil hati, kalau kita mau niat semangat untuk berusaha, pasti ada jalan untuk kita maju. Amin. Mungkin itu Pak Barta. Pak Nur, ngomong-ngomong ini kan dari Dinas Koperasi UKM DIY itu juga memberikan free ongkir. Dan itu kan setiap kali diajukan lagi ke Dewan, karena Dewan ini kan kalau ada pengajuan anggaran dari OPD Bu harus minta persetujuan Dewan. Nah ini free ongkirnya kan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini Dewan masih punya ini keperpihakan untuk itu enggak Pak? Ditambah lagi jumlahnya atau minimal tetap diketok untuk anggarannya Pak buat free ongkir? Kami selalu komitmen kalau untuk pengembangan dan fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh teman UMKM, kita selalu komitmen untuk kita tidak kita udah kalau perlu kita tingkatkan. Kalau kita dengan free ongkir berarti kalau gas dari daerah ya Pak. Kalau daerah itu kurangannya Pak Aris, tinggal kita dorong Pak Aris ditambahi free ongkirnya misalnya gitu. Saya kira kita selalu komit Pak untuk teman-teman UMKM. Nah misalnya kurang ya beri tambahi kan gitu. Dan tadi saya melihat DAIS untuk teman-teman UMKM sudah luar biasa, sangat luar biasa. Programnya banyak sekali. Termasuk hal-hal semacam ini kita sosialisasi seperti ini kan bagian dari dana keistimewaan. Ya, saya bersyukur bahwa dana keistimewaan ini sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Jadi betul-betul masyarakat atau warga Yogyakarta betul-betul istimewa. Karena apa? Sudah bisa merasakan
Ya, cuma saya juga Pak Aris ditambahi lagi lah kegiatan langsung ke depan masyarakat. Ya, sekarang kan sudah tata ruangnya saya kira sudah mulai tertata. Sekarang coba dialihkan ke langsung yang bisa didarahkan oleh masyarakat seperti UMKM, anak kecil ini kan untuk peningkatan perekonomian. Karena apa? Tujuan utama dana adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Jakarta. Setuju Itu, Ibu? Ini Pak Aris sudah nganggu-nganggunya dari tadi loh ya. Masih boleh ya Pak dana isinya buat support free ongkir? Sangat boleh. Sampai setahun ini yang disiapkan 3,5 miliar ibu-ibu semua. 3,5 miliar. Kalaupun itu kurang, nanti kan kalau ada di perubahan memungkinkan untuk kemudian kita anggarkan lagi. Yang paling penting itu digunakan. Kan permasalahan di dana is itu kalau tidak digunakan itu jangan dikira menjadi kebanggaan, karena kalau tidak digunakan itu jadi pengurang tahun berikutnya. Sehingga kalau kemudian 3,5 itu kenapa kami minta Bapak Ibu segera bergabung dengan Sibakul, gunakan free ongkir, cepatkan habis. Nanti kan kami tinggal kemudian juga menambahi dengan izin dari Pak Nurkolis. Apalagi tadi juga disebut Balai TTG. Balai TTG tempat guna itu juga pembangunan dan sebagainya menggunakan dana is juga. Cuman memang belum banyak yang perso. Maka Bapak Ibu nanti mersoni salah satu YouTube kita namanya Regol Bergodot Rengginas. Penggunaan dana is itu untuk apa? Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat itu. Bagaimana BKK Kelurahan juga bisa, bagaimana melalui OPD Kabupaten juga ada, melalui OPD DIY pun juga memungkinkan. Memang semuanya membutuhkan proses karena dulu seperti Pak Nur pangandikan banyak yang bertanya tentang dana is. Nah, sekarang ini mulai kita coba turunkan. Yang paling penting penyerapannya bisa optimal. Karena dana is itu kalau tidak terserap nanti yang dikatakan bodoh itu ya semua itu masih nyalahkan Pani Radio. Enggak ada yang menyalahkan di luar Pani Radio. Apalagi menyalahkan diri sendiri ya Pak. Karena padahal kami enggak melaksanakan. Yang melaksanakan nanti Bapak Ibu di OPD. Sehingga dari Pak Nur memberikan masukan pada kami untuk kemudian kami menganggarkan, saya kira itu menjadi bagian komitmen kita juga karena itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya dimanfaatkan. Nah, ini digelontorkan berapa? 3,5 miliar buat ibu-ibu. Jebul saya harus dikirim ora ono. Ibu langsung mbok mentane bae ngono mesti. Makanya tadi kan harusnya mau langsung dikasih ya kemarin tuh, tapi ya, datanya itu enggak ada. Itu waktu waktu pandemi. Iya. Karena waktu pandemi kan memungkinkan kita bisa memberikan langsung. Kalau sekarang berupa pemberdayaan kebanyakan. Betul. Kalau dulu memungkinkan itu dan kita mau mencoba dengan dana is ketika itu. Akhirnya kemudian yang kita berikan walaupun tadi Pak Nur ngendiko sekarang UMKM ya ke koperasi karena yang memungkinkan di koperasi. Iya. Padahal kemarin yang kita cari tidak hanya koperasi tapi dengan forkomnya. Nah, forkomnya ini yang ada tapi masih sepot-sepot ya. Jadi ada yang enggak lah. Kalau nanti kami ditanya, kok yang dapat sana saja, yang sana enggak dapat, kami kan Mary. Kami kesulitan menjawab. Maka daripada repot kami menjawab, apalagi nanti ditanya sama Pak Nur, ya sudah. Kami kemudian udahlah yang ini kita tinggalkan, kita dengan cara berbeda. Ganti konsep. Dan itu dia. Ibu-ibu sudah ada yang pernah dapat free ongkir? Ada yang baru dengar hari ini? Lawang belum daftar loh. Makanya daftar itu Bu, biar nama ibu itu kecatet sama pemerintah. Jadi nek arep ngekei iki yo ono alamate. Nek enggak ada datanya nanti wah kayak dikai aku ora, jebul ora daftar gitu. Sayang banget nih produknya misalnya laku sampai ke Jakarta atau ke luar pulau ke Sumatera tadi dan seterusnya. sampai ke Makassar apa dapat free ongkir kan lumayan sekali. Langsung itu. beli banyak loh. Iya dong. Iya. Gitu. Lumayan toh Bu? Lumayan banget. Daftar habis ini daftar. Di sini sudah disiapkan. Baik, kita di menit terakhir Bu Dia mungkin memberikan tipsnya langsung saja untuk para pelaku UMKM ini biar mereka makin kenceng bisa pemasarannya. Tipsnya apa lagi nih? TikToknya gimana Bu? Oke, malah bukan TikTok ya, saya mau nyambung yang Mbak Marta sama Mas A tadi. Jadi teman-teman seperti yang disampaikan tadi, kalau kita terbantu oleh free ongkir itu kan kebantu banget. Misalnya nih produk ini harganya 20 nih Mbak. Kalau yang beli Olan Kurang Progo pakai aplikasi biasa, jatuhnya biayanya lebih mahal daripada produknya. Benar, udah ya. mundur dulu. Tapi kalau kita punya aplikasi free ongkir, tentunya ini akan bisa sampai mana aja. Karena free ongkir itu setiap orang beli asal KTP DIY ya,
itu beli seharga maksimal minimal 50.000 itu udah free ongkir se-DIY. Kalau untuk luar Jogja itu 250.000 itu free ongkir maksimal sampai 50.000 juga. Nah, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan. Satu, teman-teman harus terdaftar dulu di Sibakul. Syaratnya apa? Mudah banget, langsung datang ke Plut di Dinkop Provinsi di Jalan Haus Cokro Aminoto. Teman-teman bisa bawa NIB dan syarat-syaratnya nanti bisa lebih lengkapnya bisa ditanyakan di pojok Sibakul. Nah, yang bagi yang belum punya NIB juga bisa langsung minta dibantu dibuatin NIB di Sibakul di Plut ini. Jadi teman-teman semuanya bisa banget dapat, tapi lengkapi dulu ada NIB-nya, ada PIRT-nya, karena ini nggak bisa kalau nggak ada PIRT-nya Dinkop nanti kena dong kalau ikut jualin sampai mana-mana. Jadi dipenuhin dulu seperti NIB, PIRT dipenuhin. Untuk perizinannya itu dilengkapin dulu, kemudian kalau sudah cepet-cepet daftar di Sibakul. Eman-eman kalau dana segitu tidak dimanfaatkan. Karena itu nanti akan sangat-sangat membantu, terutama ini Lebaran, pengiriman kue kering itu kan bisa ke seluruh Indonesia. Kalau dibantu oleh Sibakul kan udah menghemat berapa aja. Kita yang produsen seneng, dagangannya laku banyak, yang customer juga seneng karena terbantu dengan ongkos kirim yang murah bahkan bisa free. Demikian dari saya, Mbak. Matur nuwun Bu Dia. Boleh tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita. Gimana Bu? Tambah pinter? Apa ya yang hari ini kayaknya punya bisa dibawa pulang terus nanti bisa dilakukan buat meningkatkan usahanya kita. Satu apa Bu? Dapat apa? Ilmunya Informasi apa ilmunya? Free ongkir satu. Apa lagi? Kemasan. Apa lagi Bu? Duit. Legalitas ya, legalitas usahanya. Jadi nanti kalau pemasarannya memang mau sampai sejauh mungkin, produksinya mau dibanyakin lagi, kita membesarkan usaha kita serius ya. Soalnya ada yang nggak serius bro. Betul. Suruh pameran kayak gini diajak nggak ikut ya. Pokoknya, di WA nggak dijawab. Makanya Ibu juga sering-sering sekarang lihat medsosnya OPD itu semuanya banyak sekali informasinya. Tadi YouTube-nya RBT, Regol Bergodo Trengginas. RBT ya. Aku lengeleng ngono terus ketemu Pak Aris sih. Itu kalau ingin tahu dana keistimewaan itu bisa untuk apa aja. Jadi semua informasi itu ada. Jadi Ibu itu jangan bermanja-manja di rumah tapi cari informasi. Bahkan kemarin ada Ramadan Fest sampai nggak tahu padahal cuma di lor kene. Nah, itu kan eman-eman sekali. Padahal informasinya di media sosial sudah banyak sekali, sudah lengkap sekali dan ibu-ibu tinggal mengambilnya, mendapatkannya karena ini untuk ibu-ibu yang ada di sini semua. Iya, tapi hari ini lumayan ibu-ibu bawa produk. Besok-besok kalau nggak disuruh tetap bawa produk ya Bu. Iya. Bukan buat kita sih. Salah satu identitas kalau kita pengusaha kemana-mana kita harus bicara tentang produk kita. Betul. Betul ya Bu Diah ya? Iya dong. Ya, saya mau nambahin juga. Kalau dulu itu kalau kita ya misal ada namanya Mbak Siti, dia jualan cemplon. Kalau dia dipanggil Mbak Cemplon gitu marah ya. Kalau sekarang kebalik, teman-teman kalau Seneng punya ya? produk dipanggil dengan nama produknya berarti brandingnya udah jadi. Oh, Harusnya Retno harus sampai Lompong, seperti Retno itu. Lompong. Jadi Mbak Lompong besok ya Bu Retno ya. Wah. Retno siapa toh? Retno Lompong. Berarti sudah Itu brandnya kita. Oh, Bu Retno Cenil loh ya, dengan Cenil soalnya si Cenil ya. bareng. Iya, oke terima kasih banyak luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Pak Aris, matur nuwun, Pak Nurkolis, Bu Diah, Pak Lurah, matur nuwun sekali. Hari ini kita semuanya ngobrol dan dapat sesuatu ya Pak. Ini warganya jadi pinter-pinter ini Pak. Besok paling banyak usul ke Bapak juga. Nanti siap-siap saja. Nanti jangan dimarahin ya Pak kalau usulnya banyak habis ini ya Pak ya. Baik, ibu-ibu terima kasih banyak. Semangatnya tetap terus ya. Kita semuanya juga seneng bisa berbagi di sini dan semoga setelah ini ada langkah nyata, langkah real yang ibu-ibu lakukan. Salah satunya adalah foto produk, yang kedua adalah Sibakul, daftar dan seterusnya. Urus Legalitasnya dilengkapi semuanya. Real ya. Ya. Dan kita berdua harus pamit. Terima kasih banyak semuanya. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Tetap semangat UMKM, UMKM. Naiklah. UMKM. Hebat. Jogja Istimewa. Terima kasih.
Ake